Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Pentakosta, keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Efesus 4 ayat 17 sampai 21. Keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Judul perikopnya adalah manusia baru. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan dan memperingati karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan untuk memberikan kuasa kepada gereja, kepada murid-murid Yesus yang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus ini. Namun jangan lupa, karya Roh Kudus bukan hanya untuk jemaat mula-mula, bukan hanya untuk pelayan di gereja, tetapi juga untuk kehidupan kita setiap umat percaya, untuk kehidupan kita, kehidupan dalam keluarga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia berjanji kepada murid-muridnya akan memberikan seorang penolong yang akan menyertai murid-murid itu untuk selama-lamanya. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain adalah Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sejak peristiwa Pentakosta, janji Yesus ini tergenapi dalam kehidupan setiap orang percaya. Roh Kudus berdiam dalam hati semua orang percaya untuk selamanya. Berdiam dalam hatiku, dalam hatimu. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ada Roh Kudus. Allah Tritunggal, pribadi yang ketiga itu ada di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menolong dan menyertai setiap orang percaya. Roh Kudus adalah penolong dan pembimbing yang diberikan Tuhan untuk menguatkan dan memampukan setiap umatnya dalam menjalani kehidupan. Agar kita bisa hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Agar kita hidup melakukan kehendak Allah. Hidup yang dipimpin Roh Kudus berarti tidak lagi menuruti keinginan daging. Tidak lagi hidup dalam hawa nafsu. Tetapi mengutamakan kehendak Allah di atas kehendak kita pribadi. Roh Kudus bukan hanya hadir saat seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dari apa yang kita baca tadi. Tetapi Roh Kudus terus berkarya dalam seluruh perjalanan hidup orang percaya. Dia tetap ada bagi kita. Keluarga yang dipimpin Roh Kudus akan berbeda dengan keluarga yang
tidak mengenal Allah. Paulus dalam Efesus menekankan pentingnya hidup yang baru sebagai dampak dari mengenal Kristus dan bagaimana kita dipimpin oleh Kristus. Roh Kudus itu ada di sini. Roh Kudus itu ada dalam setiap hati kita. Pujian tadi dikatakan, kita nyatakan Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap hidup kami, dalam pikiran kita, dalam emosi kita, dalam kehendak kita, dalam perbuatan kita, dalam seluruh aspek hidup kita. Kita nyatakan Tuhan. Itu artinya apa? Artinya setiap saat, bukan hanya di gereja ini kita ada di hadirat Tuhan. Karena Roh Kudus itu senantiasa ada. Bukan hanya di gereja ini kita mengalami hadirat Tuhan. Seharusnya setiap orang Kristen, dimanapun dia berada, hadirat Tuhan itu, dia senantiasa hidup dalam hadirat Tuhan. Amin. Ketika kita merelakan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita senantiasa hidup dalam hadiratnya. Di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 21 Rasul Paulus menegur jemaat oleh karena kehidupan beriman mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Teguran itu dilanjutkan dengan nasihat yang disampaikan oleh Paulus. Agar mereka kembali kepada pengenalan yang benar akan Allah. Tidak hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hidup mereka penuh dengan kegelapan, kebodohan rohani, dan keinginan yang najis. Tetapi orang percaya harus menanggalkan manusia lama. Orang yang didiami oleh Roh Kudus harus menanggalkan manusia lama dan hidup dalam manusia yang baru yang telah mengenal Kristus. Sehingga iman kita terus bertumbuh dengan benar. Amin. Di dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru adalah hidup Kristus hidup dalam hidup kita. Ketika ini terjadi, kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita. Rindukan itu. Rindukan. Ketika engkau menanggalkan hidup lama, mengenakan jubah yang baru, hidup Yesus itu, suasana sorga itu akan senantiasa kita alami dalam hidup. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kalau kita tidak serupa dengan dunia ini, akan ada pembaharuan budi. Tetapi kita semakin serupa dengan Kristus. Sehingga kita bisa membedakan, mana ini yang kehendak Allah. Kehendak Allahkah yang kulakukan ini? Kehendak Allahkah yang kupilih ini? Sehingga kita bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita akan belajar ciri-ciri keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah mengerti kehendak Allah. Di dalam Efesus 5:17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah.
Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Roh Kudus menyadarkan kita akan pentingnya memahami kehendak Allah. Tentu juga bagaimana cara kita mengetahuinya. Sebagai orang percaya kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Allah, tetapi juga hidup menurut kehendaknya. Namun seringkali kita bingung dan bertanya, apa kehendak Allah dalam hidupku? Apa kehendak Allah dalam hidupku? Disinilah peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ia bukan hanya menyadarkan kita bahwa kita butuh hidup sesuai kehendak Allah, tetapi juga membimbing setiap orang percaya untuk mengenal dan melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Kenapa penting bagi orang percaya untuk mengetahui kehendak Allah? Agar hidup kita, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah akan membawa berkat, akan membawa damai sejahtera, dan tujuan kita akan benar. Kalau hidup kita sesuai dengan kehendak Allah, berkat Allah mengalir di dalamnya, damai sejahtera ada di dalamnya, dan tujuan kita benar. Kita tidak salah dalam melangkah, kita tidak salah dalam memilih, kita tidak salah dalam berbuat. Tanpa mengetahui rencana Allah dalam hidup kita bisa tersesat. Dan iman kita bisa stagnan. Iman kita bisa berjalan di tempat. Tidak ada perubahan secara rohani. Dari tahun ke tahun iman kita seperti itu. Tetapi orang yang mengetahui kehendak Allah, dia akan tahu. Dia tidak akan tersesat. Dia akan terus bertumbuh dalam iman. Bagaimana cara kita mengetahui kehendak Allah dalam keluarga? Agar keluarga kita senantiasa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Melalui firman Tuhan yang kita baca bersama-sama keluarga secara rutin. Membaca firman Tuhan secara rutin ini menjadi habit, menjadi kebiasaan dalam setiap keluarga. Berdoa bersama, berdiskusi tentang nilai-nilai firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kehendak Allah yang tertulis. Melalui firman Tuhan kita akan mengetahui sekali lagi apa yang Allah kehendaki. Allah menghendaki aku mengasihi suamiku. Allah menghendaki aku mengasihi anak-anakku. Allah menghendaki aku menjauhi dosa. Allah menghendaki aku menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Allah menghendaki aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Allah menghendaki aku menolong orang yang kesulitan. Dari firman Tuhan yang kita baca. Firman Tuhan itu akan mengingatkan kita, akan menegur kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Firman Allah itu melengkapi kita untuk segala pekerjaan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Melalui firman, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar setiap orang percaya, untuk menyatakan kesalahan kita. Melalui firman yang kita baca, kita akan tahu, oh yang kulakukan selama ini salah. Untuk memperbaiki kelakuan kita. Sehingga hari ini kita bebal, besok kita bebal, tahun lalu kita bebal, terus bebal. Tetapi melalui firman Tuhan ada pembaharuan budi. Memperbaiki kelakuan. Bagaimana cara kita mengetahui kehendak Allah dalam keluarga? Melalui tuntunan Roh Kudus. Jika Roh Kudus memimpin hidupmu dan hidupku, Dia akan mengajarkan firman Tuhan kepada kita dan mengingatkan kita akan firman Tuhan yang pernah kita baca.
Di dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai 26 firman Tuhan katakan, semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, Dia yang mengajarkan murid-muridnya firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Roh Kudus diutus untuk menyertai kita. Roh Kudus bukan hanya mengajar dan mengingatkan kita akan firman Tuhan, tetapi Roh Kudus juga akan menolong kita untuk kita bisa mematikan kedagingan kita. Roh Kudus, Tuhan Yesus naik ke sorga. Ketika dia ada, dia senantiasa mengajar murid-muridnya. Sekarang tugas itu diambil alih oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu mengingatkan kita apa yang kita dengar. Roh Kudus kembali nanti mengajarkan kepada kita. Ketika kita katakan, Roh Kudus, hambamu sudah berhenti berbicara. Engkau terus berkarya. Sehingga apa yang disampaikan, aku dapat menangkap. Aku dapat mengerti. Aku dapat memahami. Amin. Itu harus ada dari hati kita untuk keinginan itu. Untuk kita mengerti firman Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus juga akan menolong kita. Untuk kita bisa mematikan akar dosa yang ada dalam diri kita. Ada 3 akar dosa, itu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ketika kita berserah penuh kepada Roh Kudus, Roh Kudus akan menolong kita untuk mematikan semua itu. Di dalam Galatia 5:16 dikatakan seperti ini. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh Roh artinya hidup kita dipimpin oleh Roh. Ketika kita berjalan dengan Roh Kudus, keinginan daging kita mati. Dimatikan dengan Roh, bukan dengan kekuatan kita. Kita tidak mampu mematikan keinginan dagingku, keserakahanku, ketamakanku, keegoisanku. Aku tidak mampu mematikan itu sebagai manusia. Yang mampu mematikan itu hanya kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diriku. Dengan kekuatan Roh Kudus itu, segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah itu akan mati dengan kekuatan Roh Kudus. Setelah mengerti atau memahami, kita diberi kekuatan untuk hidup di dalam kehendak tersebut. Keluarga yang hidup dipimpin Roh Kudus berarti tidak lagi menuruti keinginan daging. Tidak lagi menuruti keinginan diri sendiri atau hawa nafsu. Tetapi mengutamakan kehendak Allah. Keluarga yang dipimpin Roh Kudus tidak hidup sembarangan. Keluarga yang dipimpin Roh Kudus akan mencari tahu apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup. Suami dan istri belajar untuk saling mengasihi dan saling menghormati sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Efesus 5 ayat 22-23. Suami dan istri harus bertanya, apa yang Tuhan mau dalam pernikahan kami? Engkau bertanya itu kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pimpin keluargamu. Orang tua mendidik anak-anak dalam didikan dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Anak-anak taat kepada orang tua. Karena itu kehendak Allah. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan,
Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Siapa di sini yang masih menjadi anak? Pak Gembala padahal udah gak ada ibu bapaknya. Kalau cuma dia yang lain kepada anak siapa? Hormati orang tuamu supaya panjang umurmu, supaya kamu berbahagia. Saya sepertinya tadi saya langkahin ya. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca dulu. Mari istri dan suami dengarkan ini. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, supaya ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Sampai situ aja saya baca. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Bukan tanduk ya. Istri yang suka nanduk suami, bertobat. Hai suami, kasihilah istrimu. Suami yang egois, yang hidup untuk diri sendiri, bertobat. Itu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, memuliakan Tuhan. Keluarga yang dipimpin Roh Kudus akan memprioritaskan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup mereka. Memuliakan Tuhan berarti menggunakan pikiran, ucapan, dan seluruh tingkah laku kita untuk kesenangannya. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan seperti ini. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jikalau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Keluarga yang dipimpin Roh Kudus menjadikan setiap aspek hidup mereka, pekerjaan, anak, pendidikan, keberhasilan, waktu, relasi sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Sekarang ini banyak orang yang lebih memuliakan anak daripada memuliakan Tuhan dengan memanjakannya. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita, ketika kita berhasil, Tuhan dimuliakan di dalamnya. Ketika kita mendapatkan sesuatu, Tuhan dimuliakan di dalamnya. Apapun yang kita lakukan, Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Itu yang Allah mau. Begitulah keluarga yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Yang ketiga, mengucap syukur. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Keluarga menjadi tempat berlatih yang pertama bagi setiap orang yang ada di dalamnya untuk mengucap syukur. Tanda nyata dari keluarga yang dipenuhi Roh Kudus adalah sikap hati yang bersyukur. Dalam kelimpahan atau kekurangan, mereka tetap bersyukur. Kalau kita hanya bisa mengucap syukur ketika kita kelimpahan, ketika kita diberkati, ketika kita berhasil, siapapun bisa melakukan itu. Yang membedakan kita orang Kristen dengan orang lain apa? Dalam kelimpahan atau kekurangan, kita tetap bersyukur. Orang yang bersyukur itu tidak akan pernah bersungut-sungut.
atau menyalahkan ini dan itu. Jadikan syukur menjadi gaya hidup keluargamu. Jadikan bersyukur itu menjadi gaya hidup kita. Ajarkan anak-anak kita dari kecil untuk selalu bersyukur. Saya ingat anak saya, Sam. Saya dulu kalau anak-anak minta, saya tidak pernah langsung kabulkan. Mak, minta ini dong, berdoa dulu nanti. Jadi ketika saya dulu kalau beli nasi padang buat Sam, paha, dia kan suka paha gulai. Kalau saya beli itu, dia buka, dia makan. Oh, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat makanan yang enak ini. Karena apa? Karena kita orang tua membiasakan berterima kasih. Bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada orang-orang di sekitarmu. Engkau tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan kalau engkau melupakan kebaikan orang, sekecil apapun itu dalam hidupmu. Tidak akan pernah engkau bisa mengucap syukur dengan tulus kepada Allah kalau kita tidak bisa berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Berterima kasih kepada suamimu, berterima kasih kepada istrimu. Dia sudah melayanimu, memasak makanan buatmu. Berterima kasih kepada anak-anakmu yang menurutimu. Berterima kasih akan menjadi gaya hidup kita. Saya kalau karena terlalu sering berterima kasih, kadang saya kasih uang bantu orang, setelah saya kasih saya bilang terima kasih. Akhirnya saya seperti dikira mengeledek. Karena udah kebiasaan, saya kasih ke pengemis misalnya. Atau Pak Oga. Makasih ya Pak. Muka saya dilihat, dikira ngeledek. Padahal itu udah terbiasa keluar dari mulut. Biar bersyukur itu menjadi gaya hidup keluarga kita. Roh Kudus membantu keluarga. Bahwa mengucap syukur akan berdampak pada kekuatan rohani yang akan dimiliki setiap orang yang melakukannya. Ada kekuatan rohani yang akan dimiliki setiap orang yang bersyukur. Jadi jangan anggap remeh dengan orang syukur itu. Keluarga yang bersyukur adalah keluarga yang percaya ada kekuatan. Ada power dalam ucapan syukur. Seringkali bukan masalah besar, bukan ujian yang besar yang menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Tetapi respon kita menghadapi ujian dan masalah itu. Keluarga yang dipimpin Roh Kudus ketika menghadapi ujian akan mengucap syukur dan berkata, Yesus engkau baik. Yesus engkau baik. Terpujilah namamu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur engkau ada bagi kami. Memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam menghadapi kesulitan ini. Di dalam menghadapi penderitaan ini. Engkau ada bagiku Roh Kudus. Menghibur aku. Karena itulah peran Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita tidak lemah. Saya hampir seminggu ini tekanan darah saya naik. Sudah istirahat, sudah makan obat maksimal, tetap naik. Minum jus yang menurunkan, tetap naik. Akhirnya hari Jumat kemarin, saya dipaksa keluarga harus masuk rumah sakit. Adik dan abang saya katakan, tidak dosa kalau bukan kau yang khotbah. Kalau kau digantikan orang lain. Harus masuk. Abang saya langsung kasih kartu kredit. Buat saya percaya bahwa ada tanggung. Saya berdoa kepada Tuhan.
Tuhan tolong aku. Tolong aku Tuhan. Aku mau tetap. Aku yang khotbah hari Jumat itu. Saya kebetulan menggantikan Pak Wakil Gembala. Dan aku mau aku yang khotbah hari Minggu. Tuhan mendengarkan doaku. Aku bisa berdiri saat ini. Dan Selasa aku harus masuk rumah sakit. Kenapa? Kenapa ada seperti itu? Karena aku bukan wanita, bukan ibu yang suka bersungut-sungut. Aku bukan tipe orang yang suka mengeluh. Apapun yang kuhadapi, kuserahkan kepada Tuhan. Aku belajar menaruh hidupku di bawah kekuatan Tuhan. Di saat kita mengucap syukur kepada Allah, dalam segala keadaan, kita sedang mengakui bahwa Allah yang berdaulat atas hidupku. Allah yang berdaulat atas hidupku. Allah yang pegang kendali atas hidupku. Apapun yang Dia izinkan terjadi dalam hidupku, aku percaya itu yang terbaik bagiku. Amin. Semuanya akan mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita sekarang tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi siapa Dia mendatangkan kebaikan? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang Kristen pinter yang diambil hanya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Titik. Tidak. Itu tidak titik. Masih lanjut. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Allah turut bekerja dalam hidupmu. Bukan berarti segala yang kau inginkan dipenuhi Allah. Ketika dikatakan Allah turut bekerja dalam hidupmu. Ketika aku sakit, aku menanggungnya dengan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ketika aku tidak punya uang, aku tidak mengeluh. Karena ada penghiburan dari Roh Kudus yang memberi aku kekuatan dan kesabaran. Jangan kita pikir kalau Allah turut bekerja, aku sakit langsung sembuh. Bukan. Allah memberikan aku kekuatan menghadapi itu. Amin. Kehidupan yang bersyukur adalah alasan bagi kita untuk dapat tetap bertahan pada masa yang sulit. Kita perlu terus melatih diri dan mengasahnya sehingga menjadi kebiasaan baik yang kita lakukan dalam keadaan apapun. Amin. Belajar bersyukur. Yang keempat, merendahkan hati. Efesus 4 ayat 2 dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Roh Kudus menolong setiap anggota keluarga kita untuk memiliki kerendahan hati di hadapan Allah dan sesama. Mereka yang rendah hati menempatkan diri berada di bawah naungan kasih dan berkat Allah. Amin. Keluarga yang dipimpin Roh Kudus akan hidup dalam kerendahan hati. Bukan saling menyalahkan, bukan saling menguasai, tetapi saling melayani. Keluarga-keluarga muda itu kalau bisa menguasai suami akan bangga. Suamiku nurut loh sama aku. Padahal itu gak ada ayatnya di Alkitab. Keluarga yang dipimpin Roh Kudus akan hidup dalam kerendahan hati. Hidup di dalam kerendahan hati saling mendahulukan. Mau mendengarkan satu sama lain. Bukan hanya kita yang didengar. Kita ini kan rata-rata sulit untuk mendengar. Susah untuk mendengar.
tetapi gampang untuk berkata-kata. Tetapi kita harus belajar untuk mendengar keluhan pasangan kita, mendengar keluhan anak kita, mendengar orang-orang di sekitar kita. Dan orang yang rendah hati mengakui kesalahan dan saling mengampuni. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang senaruh menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalau kita salah, belajar untuk mengatakan, maaf aku salah. Maafkan aku salah. Aku tadi kasar, aku tadi kurang ini. Aku tadi emosi. Dan kalau pasanganmu salah, anakmu salah, siapapun yang melakukan kesalahan, belajar untuk mengampuni. Itu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati tidak merasa lebih rohani atau lebih benar dari yang lain. Orang yang rendah hati, suami yang rendah hati, tidak bersikap otoriter kepada istri. Pria-pria, bapak-bapak, dalam keluarga itu engkau bukan raja. Banyak laki-laki Kristen yang salah artikan bahwa suami adalah kepala keluarga. Karena suami kepala keluarga harus dituruti semua keinginannya, harus dilayani walaupun kita tidak mampu melayaninya. Bukan, tidak ada di Alkitab seperti itu. Engkau kepala keluarga. Firman Tuhan katakan, sebagaimana Kristus menjadi kepala gereja yang telah rela berkorban bagi umatnya, demikian juga engkau sebagai kepala keluarga. Engkau rela berkorban bagi istri dan anak-anakmu. Bukan istrimu capek di dapur, anakmu kelayapan, harus dia yang sambil gendong. Tidak ada ayatnya. Belajar kita, kalau engkau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bertobat yang otoriter kepada istri, kasihi istrimu, karena engkau satu dengan dia. Firman Tuhan katakan, ketika engkau melakukan hal yang jahat kepada dia, dialah dirimu. Berarti engkau sedang menyakiti dirimu sendiri. Jangan sakiti dirimu, itu dosa. Orang yang rendah hati, anak tidak melawan orang tua, tetapi mau belajar dan mendengar. Kalau kita lebih pintar dari orang tua kita, bukan berarti harus kita yang didengar. Belajar. Cara pandangmu dengan orang tua beda. Jangan pernah kita terus ngotot dan ngotot untuk menyampaikan keinginan kita. Karena beda wawasan. Sampaikan apa yang dimengerti orang tua. Belajar minta maaf. Belajar mengampuni. Belajar mendahulukan orang lain dalam keluarga. Keluarga yang dipimpin Roh Kudus akan menunjukkan tanda-tanda rohani yang sehat. Mengerti kehendak Allah. Memuliakan Tuhan dalam setiap aspek hidupnya. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Hidup dalam kerendahan hati dan kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari izinkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Memimpin keluargamu setiap hari. Bukan hanya di gereja ini. Di rumah, di meja makan. Saat menghadapi masalah. Saat engkau diberkati Tuhan. Dalam mendidik anak. Dalam hidup berkeluarga. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang berkuasa dan penuh damai dan berdampak bagi orang lain. Amin. Mari kita tundukkan kepala.